Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini, coba tahan dulu deh. Serius, jangan langsung ngechat lagi, jangan langsung nelpon lagi, dan jangan buru-buru pengen ngejelasin diri kamu lagi. Gue tahu rasanya kayak, gue cuma pengen dia ngerti aja kok. Atau, gue cuma pengen ngejelasin posisi gue. Tapi, bentar. Pause dulu. Karena jujur ya, ini ada satu hal yang jarang banget orang ngomong, padahal ini yang paling ngaruh. Dan mungkin agak nyakitin juga sih kalau denger pertama kali. Manusia tuh aneh. Kita tuh cenderung nggak terlalu ngehargain sesuatu yang selalu ada. Mau kamu sebaik apa, sesering apa kamu ada, segimana kamu effort, kalau kamu selalu gampang diakses, selalu standby, lama-lama kamu dianggap biasa aja. Bukan karena kamu kurang, dan bukan juga karena dia jahat. Emang otak manusia kerjanya kayak gitu. Dan ini nggak cuma di hubungan doang ya, di pertemanan, kerjaan, semua sama. Orang yang selalu ada, lama-lama kayak, ya udah, emang ada. Tapi yang tahu kapan harus mundur dikit. Justru malah bikin orang lain kepikiran terus. Coba jujur deh sama diri sendiri. Orang yang paling bikin kamu kepikiran, yang bikin kamu susah move on, itu yang selalu ada buat kamu. Atau justru yang kadang ada kadang hilang, yang bikin kamu nggak pernah benar-benar yakin? Nah, di situ biasanya jawabannya. Dan ini bukan soal mainin orang ya. Ini soal ngerti cara kerja pikiran manusia aja. Kalau sesuatu udah dianggap pasti ada, otak kita auto nganggep itu aman. Dan yang udah aman, lama-lama nggak kerasa spesial lagi. Kayak listrik di rumah ada terus, tapi nggak pernah kamu pikirin. Sama kayak di hubungan. Baik cowok maupun cewek, kalau kamu terlalu sering ngasih tanpa jeda, tanpa batas, tanpa space, ujung-ujungnya kamu jadi kayak background di hidup mereka. Padahal kamu gak salah apa-apa. Kamu cuma terlalu all in. Terus sekarang jadi pertanyaannya gini. Kalau masalahnya ternyata di pola kita yang selalu ada, selalu ngejar, selalu ngasih, terus kita harus gimana dong Pikong? Masa iya harus berubah jadi cuek? Atau pura-pura gak peduli? Nah, ini yang sering kebalik nih. Jawabannya simple, tapi jujur nggak gampang dilakuin. Kamu berhenti jadi orang yang selalu available. Tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan karena ngambek, bukan buat ngasih pelajaran ke dia. Dan jelas bukan trik biar dia ngejar kamu balik. Kalau mindsetnya masih kayak gitu, nanti jatuhnya malah capek sendiri. Ini lebih ke, kamu narik balik energi kamu. Waktu kamu, perhatian kamu, perasaan kamu, yang selama ini kamu tuangin ke orang yang udah nggak ngasih balik dengan cara yang sama. Sekarang kamu balikin ke diri kamu sendiri. Dan ini berlaku buat semua. Mau cowok, mau cewek. Karena dua-duanya sering banget kejebak di posisi yang sama. Terlalu fokus sama orang lain, sampai lupa sama diri sendiri. Nah, waktu kamu mulai kayak gitu, biasanya bakal ada fase yang agak nyesek, yaitu hening. Sepi. Dan di fase ini, godaannya gede banget buat balik lagi. Ngechat, ngecek, atau sekadar nyenggol biar ada respon. Tapi justru di situ kuncinya, tahan dulu. Karena di saat kamu diem, di sisi lain, pikiran dia mulai jalan. Yang tadinya kamu selalu ada, tiba-tiba nggak ada. Dan otak manusia tuh nggak suka hal yang gantung. Jadi mulai muncul tuh, dia kemana ya? Lagi ngapain? Kok beda? Dan dari situlah, pelan-pelan value kamu mulai kerasa lagi. Nah, lanjut ya. Ada satu hal yang sering banget orang miss di bagian ini. Banyak yang mikir kalau kita mulai mundur, mulai diem, mulai nggak se-available dulu, itu tujuannya biar dia balik. Kayak ada harapan, ntar juga dia nyari gua lagi. Padahal sebenarnya bukan itu poin utamanya. Yang lebih penting tuh, apa yang kejadian ke diri kita pas kita berhenti ngejar dia. Soalnya gini, pas kamu udah nggak sibuk mikirin dia terus, nggak ngecek HP tiap menit, nggak overthinking tiap chat, nggak nebak-nebak isi kepala dia, pelan-pelan kamu tuh kayak balik lagi ke diri kamu sendiri. Dan di situ biasanya baru kerasa, anjir, gue selama ini kenapa ya? Kayak, harga diri kamu tuh sempet kegeser pelan-pelan tapi kamu nggak sadar. Kamu jadi terlalu fokus sama dia, apa dia suka, apa dia nyaman, apa dia bakal stay, sampai lupa nanya ke diri sendiri, gue sendiri gimana? Dan ini kejadian ke semua orang sih, nggak peduli cowok atau cewek. Banyak yang ujung-ujungnya jadi ngecilin diri sendiri. Jadi lebih nahan, lebih takut salah, lebih nurunin standar. Cuma biar hubungan itu nggak hilang.
Padahal ya, capek banget sebenarnya. Nah lucunya, begitu kamu mulai mundur dikit, mulai fokus lagi ke diri sendiri, tuh aura langsung beda. Serius, cara kamu ngomong beda, cara kamu ngejalanin hari beda. Nggak ada lagi vibe yang kayak, please stay, gitu. Lebih santai, lebih tenang. Dan justru di momen itu, dia yang tadinya biasa aja, ke kamu mulai ngerasa aneh. Kayak, kok beda ya sekarang? Karena ya jujur aja, semua orang tuh butuh ngerasa penting. Mau kelihatannya cuek kek, pede kek, tetap aja di dalam pengen ngerasa gua berarti buat dia. Nah, selama kamu selalu ada, selalu ngejar, selalu perhatian, tanpa sadar kamu lagi ngasih itu ke dia terus. Tapi pas kamu stop, dia kayak kehilangan itu. Dan mulai kepikiran, dia kemana ya? Kok nggak kayak dulu? Nah, lanjut ya. Terus biasanya nih ya, ada dua kemungkinan. Ada yang malah nyalahin kamu. Bilang kamu berubah, kamu jadi dingin, nggak kayak dulu. Ya udah, biarin aja. Kadang itu cuma karena dia nggak nyaman aja sekarang posisinya kebalik. Tapi ada juga yang malah jadi mikir. Dia mulai nyari kamu, nanya baik-baik, bahkan mungkin mulai nyadar, oh, gue kemarin kurang ya. Nah, kalau yang kayak gini, baru tuh kelihatan dia emang peduli atau enggak. Cuman ya, kalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya bukan cuma soal dia sih. Yang lebih penting tuh, kenapa dari awal kita mau stay di posisi kayak gitu? Kenapa kita takut banget kalau tiba-tiba jadi sepi? Kenapa kita ngerasa harus terus ngejaga semuanya? Bahkan kalau itu bikin kita capek sendiri. Dan jujur ya, seringkali itu bukan cuma karena cinta. Kadang itu pola lama. Mungkin dari dulu kebiasa dapat perhatian yang gak konsisten. Kadang ada, kadang enggak. Jadi sekarang tanpa sadar kita nganggap itu normal. Kita jadi terbiasa ngejar, ngebuktiin diri, berusaha lebih, dan ngira itu bentuk sayang. Padahal ya, belum tentu. Makanya, ngambil balik value diri itu bukan soal bikin dia sadar kamu berharga. Itu mah bonus. Yang utama tuh kamu sadar dulu sama diri kamu sendiri. Terus mutusin buat berhenti di pola itu. Dan ini penting banget, mundur, diem, ngasih jarak. Itu bukan trik. Bukan strategi biar dia ngejar. Tapi lebih ke, kamu lagi belajar buat gak naruh harga diri kamu di tangan orang lain lagi. Dan begitu kamu beneran mulai fokus ke diri sendiri, pelan-pelan tuh kebentuk rasa yang beda. Kayak, oh gue cukup kok. Tanpa harus dibuktiin sama siapa-siapa. Dan percaya deh, itu kelihatan banget dari luar. Cara kamu bawa diri beda, standar kamu naik, kamu jadi lebih tahu mana yang layak dipertahanin, mana yang enggak. Dan anehnya lagi, orang-orang yang datang ke hidup kamu juga jadi beda. Karena sekarang kamu nggak lagi datang dari rasa butuh, tapi dari posisi yang, ya udah, gue udah cukup. Nah lanjut ya, gini deh, kalau disimpelin banget, triknya tuh sebenarnya sederhana. Cuman masalahnya sering disalahartiin. Banyak yang nganggep ini cara biar dia ngejar. Padahal bukan itu. Ini tuh lebih ke, kamu balik lagi ke diri kamu sendiri. Soalnya, jujur aja, selama ini kamu kayak sibuk nunjukin ke dia kalau kamu tuh berharga. Kamu effort, kamu selalu ada, kamu jelasin diri kamu. Tapi dia tetap nggak nangkep, iya kan? Nah di titik itu, ya udah, kamu stop. Bukan karena drama, bukan karena ngambek, tapi karena kamu capek naruh energi di tempat yang nggak ngasih balik apa-apa. Kayak, ya masa terus-terusan ngisi gelas orang lain, sementara gelas kamu sendiri kosong. Terus nanti biasanya kejadian dua hal sih. Ada yang balik, dan kalau dia balik, biasanya karena dia baru ngeh. Kayak, kok beda ya sekarang? Baru kerasa kehilangan. Tapi ada juga yang nggak balik sama sekali. Dan ini nih yang sering bikin orang sedih. Padahal sebenarnya ini hadiah. Serius. Karena itu berarti dia emang bukan orang yang bisa ngehargain kamu dari awal. Jadi tanpa kamu sadar, kamu lagi dikeluarin dari situasi yang emang bukan buat kamu. Dan di situ kamu dapat kesempatan buat ketemu orang yang gak butuh kamu buktiin diri terus-terusan. Ingat ya, nilai kamu tuh gak turun cuma karena dia gak bisa lihat itu. Itu masalah dia, bukan kamu. Dan kalau kamu udah bener-bener ngerasain itu, kamu gak bakal lagi maksa buat stay di tempat yang bikin kamu ngerasa kurang. Kamu bakal bikin tempat kamu sendiri, dan biarin orang yang tepat yang datang. Cuman ya, ada satu bagian yang jarang banget dibahas. Pas kamu udah beneran mundur, udah diem, udah nggak ngejar lagi, tiba-tiba rasanya tuh aneh. Bukan lega doang, bukan juga kayak,
Yes, gue menang. Lebih ke hening. Dan di hening itu, kamu malah ketemu sama diri kamu sendiri. Dan jujur aja, itu nggak selalu enak. Karena sekarang nggak ada lagi distraksi. Nggak ada lagi sibuk mikirin dia. Tinggal kamu sama pikiran kamu sendiri. Dan di situ biasanya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu hindarin. Masalahnya banyak orang berhenti di sini terus salah langkah. Mereka mikir, oh berarti gue tinggal ngilang bentar aja. Jadi kayak strategi. Diem 2-3 hari, lihat dia respon nggak. Terus kalau dia nyenggol dikit, langsung balik lagi kayak dulu, masih butuh, masih ngejar, masih berharap. Ya jelas aja, nggak berubah apa-apa, ujung-ujungnya muter lagi di situ. Dan beberapa bulan kemudian, balik lagi ke pertanyaan yang sama. Kok gue terus yang lebih peduli ya? Kok dia nggak pernah bener-bener ngehargain gue? Padahal ya, yang belum berubah tuh bukan caranya, tapi pola di dalam diri kamu. Makanya kadang kita ngerasa, kok gue dapet orang kayak gini terus ya? Padahal kalau dipikir-pikir, orangnya beda, tapi rasanya kok sama. Dan itu bukan kebetulan, itu kayak sinyal dari diri kamu sendiri. Kayak ada pola yang terus keulang, dan kamu belum benar-benar sadar. Nah lanjut ya, ini agak dalam sih, tapi masuk akal. Kadang kita tuh tanpa sadar ngulang hal yang dulu kita rasain. Bukan karena kita suka disakitin, tapi karena kita kenal sama rasanya. Kalau dari dulu kamu kebiasa dapat perhatian yang gak konsisten, ya sekarang kamu malah ketarik ke yang kayak gitu lagi. Yang bikin kamu harus usaha lebih, harus ngejar, harus buktiin diri. Karena itu familiar. Dan yang familiar tuh, entah kenapa kerasa lebih aman, walaupun nyakitin. Dan lucunya ya, yang sehat justru kadang terasa aneh. Yang stabil, yang jelas, yang gak bikin kamu overthinking. Malah bikin kamu mikir, ini beneran gak sih? Kayak terlalu tenang, kayak gak ada drama. Padahal ya, itu justru yang normal. Cuma karena kamu belum biasa aja, jadi terasa asing. Misalnya sekarang kamu ketemu orang yang, ya normal. Dia jelas, dia konsisten, dia ada. Gak bikin kamu nebak-nebak, gak bikin kamu overthinking, gak bikin kamu nunggu-nunggu gak jelas. Harusnya enak kan? Tapi anehnya, bukannya tenang, malah ada bagian dalam diri kamu yang kayak, kok gak nyaman ya? Tiba-tiba kamu mulai nyari-nyari kekurangan dia, mulai ngerasa kayak, kayaknya kurang ini deh. Atau malah jadi ngerasa sesek, padahal dia gak ngapa-ngapain. Dan tanpa sadar kamu malah bikin jarak sendiri. Terus ujung-ujungnya, kamu balik lagi ke orang yang bikin kamu harus usaha lebih. Yang bikin kamu gak pernah yakin. Yang bikin kamu harus mikir, sebenarnya gue di posisi apa sih? Dan kamu nyebut itu chemistry. Kamu bilang itu passion. Padahal sebenarnya, itu cuma rasa yang familiar. Itu luka lama yang kamu kenal rasanya. Makanya di layer ini udah bukan soal dia lagi. Ini soal kamu jujur sama diri sendiri. Sebenarnya kamu tuh percaya gak sih kalau kamu layak dapat hubungan yang tenang, yang jelas, yang gak bikin capek? Dan ini bukan jawaban yang kamu omongin ke orang lain ya. Bukan yang kamu bilang ke temen pas lagi nongkrong. Tapi yang benar-benar kelihatan dari pilihan kamu. Dari siapa yang kamu pilih, dan seberapa lama kamu stay di situ walaupun udah kelihatan gak sehat. Karena pada akhirnya, apa yang kamu pilih berulang-ulang, itu nunjukin apa yang kamu percaya tentang diri kamu sendiri. Dan ini penting banget. Self-worth itu bukan perasaan. Bukan yang kayak, hari ini gue ngerasa berharga. Bukan. Self-worth itu kebiasaan. Itu keputusan yang kamu ambil tiap hari. Keputusan kecil tapi konsisten tentang gimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Masalahnya, banyak orang, mau cowok atau cewek, sebenarnya tahu mereka layak dapat yang lebih baik. Tahu. Secara logika ngerti. Tapi pilihan mereka beda. Mereka tetap nerima yang kurang. Lagi, dan lagi. Dan tiap kali itu kejadian. Tanpa sadar kamu lagi ngirim sinyal ke diri kamu sendiri. Oh, ternyata apa yang gue rasain gak penting. Oh, ternyata batasan gue bisa dilanggar. Oh, ternyata nilai gue orang lain yang nentuin. Dan itu pelan-pelan kebentuk jadi kebiasaan. Nah, lanjut ya. Dan sekarang kita bahas soal boundaries ya. Tapi bukan yang sekadar kata-kata keren doang. Batasan itu bukan tembok buat ngejauh dari orang. Batasan itu standar buat diri kamu sendiri. Kayak, gue gak mau diperlakukan kayak gini. Gue gak akan stay di situasi kayak gini. Dan yang paling penting, ini yang sering dilewatin,
Batasan itu harus ada konsekuensinya. Kalau nggak ada konsekuensi, itu bukan batasan. Itu cuma harapan. Dan jujur aja, orang bakal lewatin itu terus kalau mereka tahu nggak ada harga yang harus dibayar. Sekarang coba tarik ke belakang dikit. Orang yang sekarang nggak ngehargain kamu, itu nggak kejadian dalam semalam. Pelan-pelan. Dari hal kecil. Mungkin dulu dia pernah cancel janji dan kamu diam aja. Atau ngomong sesuatu yang nggak enak dan kamu, ya udahlah. Atau dia lebih banyak nerima daripada ngasih. Tapi kamu tetap jalanin karena nggak mau kelihatan ribet atau nuntut. Dan di setiap momen itu, ada pesan yang kekirim. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap. Pesannya simple. Di sini nggak ada konsekuensi. Gue bisa kayak gini, dan semuanya tetap aman. Dan ya, manusia bakal ngikutin itu. Bukan karena dia jahat, tapi karena emang begitu cara kita kerja. Kita bakal ngambil ruang sejauh yang dikasih. Sekarang pertanyaannya tuh simple. Perubahan yang beneran itu kayak apa sih? Bukan yang kayak, ya udah gue diem dulu 3 hari biar dia kangen. Bukan yang sekadar gaya doang. Tapi yang bener-bener ngubah cara orang nge-treat kamu. Dan yang lebih penting, cara kamu nge-treat diri kamu sendiri. Dan anehnya, semua itu mulai dari satu keputusan kecil. Tapi susah banget dijalanin. Keputusannya tuh cuma ini. Gua nggak mau lagi jalan dari rasa takut. Nggak dari takut kehilangan dia. Nggak dari takut sendirian. Nggak dari takut dibilang terlalu nuntut, terlalu butuh, terlalu ribet. Tapi mulai dari sekarang, gue jalan dari apa yang gue butuh dan apa yang gue anggap penting. Kedengerannya simple banget kan? Tapi pas dijalanin, baru kerasa beratnya. Dan begitu kamu mulai kayak gitu, hal pertama yang kerasa tuh cara kamu ngomong. Dulu mungkin kamu suka ngode, berharap dia peka. Sekarang, enggak. Kamu jadi lebih jelas, lebih straight. Gue nggak nyaman kalau kayak gini. Gue butuh kejelasan. Dan yang menarik tuh, kadang kata-katanya mirip kayak dulu. Tapi rasanya beda. Karena sekarang kamu ngomong bukan dari panik, tapi dari posisi yang lebih tenang. Dan percaya deh, orang tuh bisa ngerasain itu. Mereka nggak cuma denger kata-kata kamu, tapi ngerasain nih orang beneran serius atau cuma takut ditinggal. Nah lanjut ya. Terus ada satu hal yang agak nyesek kalau disadarin. Kadang kita tuh pelan-pelan kehilangan diri kita sendiri di hubungan yang nggak sehat. Dan itu nggak kerasa. Awalnya cuma dikit kayak lebih sering ngecek HP, lebih mikirin dia dibanding diri sendiri. Lama-lama, kamu jadi nyesuaiin semuanya ke dia. Mood kamu ikut dia, hari kamu ikut dia. Sampai di titik kamu kayak, sebenarnya gue maunya apa sih? Kayak lupa sama diri sendiri. Jadi kayak muter di hidup dia terus. Padahal dia aja belum tentu sadar kamu segitu fokusnya ke dia. Makanya sebenarnya trik yang paling penting itu bukan bikin dia ngejar. Tapi gimana caranya kamu balik jadi diri kamu lagi? Balik jadi pusat hidup kamu sendiri. Mulai lagi hal-hal yang dulu kamu suka tapi sempat kamu tinggalin. Ngumpul lagi sama temen yang sempat kamu jauhin. Kejar lagi hal yang dulu kamu pengen tapi kamu tunda karena terlalu fokus ke dia. Dan yang paling susah, berani diem sendiri. Tanpa distraksi, sampai kamu bisa denger lagi suara diri kamu sendiri. Ini bukan soal move on doang. Ini soal ngebangun ulang diri kamu. Dan tahu nggak sih, orang yang udah balik ke dirinya sendiri tuh kelihatan banget bedanya. Nggak perlu sok mahal, nggak perlu pura-pura cuek, tapi ada aura yang beda, lebih tenang, lebih santai, nggak maksa. Dan justru itu yang bikin orang lain ketarik, karena kelihatan dia nggak lagi butuh orang lain buat ngerasa cukup. Dan itu tuh nggak bisa dipalsuin lama-lama. Jadi waktu dibilang, coba aja, terus lihat apa yang terjadi, sebenarnya bukan cuma soal dia bakal balik atau enggak, tapi kamu bakal ngelihat versi baru dari diri kamu sendiri. Yang lebih tenang, lebih jelas, lebih tahu nilai diri. Dan dari situ, pilihan kamu juga berubah. Kamu jadi lebih tahu mana yang layak kamu pertahanin, dan mana yang, ya udah, biarin pergi aja. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Jadi gini ya, gue mau jujur aja di bagian ini. Mungkin gak semua enak didengar, tapi ini penting. Setelah kamu beneran mundur, beneran fokus ke diri sendiri, beneran berubah dari dalam, bakal ada 2 kemungkinan yang kejadian. Ada orang yang bakal balik. Dan kalau mereka balik, biasanya mereka ngerasain perubahan itu. Mereka ngerasain kamu udah beda, energi kamu beda, cara kamu respon beda.
Dan itu bikin mereka mikir, anjir gue kemarin ngapain ya? Mereka mulai refleksi, mulai sadar, mulai muncul lagi dengan versi yang lebih niat. Nah, kalau kamu juga udah beneran berubah, bukan cuman acting berubah, kamu bakal bisa ngerasain bedanya. Mana orang yang beneran tumbuh, dan mana yang cuman balik karena nggak nyaman kehilangan kamu. Ini penting banget sih. Karena ada orang yang balik bukan karena dia berubah, tapi karena dia nggak nyaman aja kamu nggak ada. Dia kangen perhatian kamu. Kangen kamu ngejar dia. Kangen posisi dia yang dulu. Dan kalau kamu nggak sadar, kamu bisa kejebak lagi di cerita yang sama. Cuman beda bab doang, tapi endingnya sama. Makanya bedain ya. Kalau dia balik dengan effort yang beda, dengan sikap yang lebih jelas, lebih konsisten, itu bisa jadi fondasi baru. Tapi kalau dia balik cuma buat ngisi kekosongan, ya itu cuma loop lama yang keulang lagi. Sekarang yang kedua, dan ini yang kadang paling nyesek. Ada juga yang gak balik sama sekali. Dan jujur, itu sakit. Tapi di saat yang sama, itu juga momen paling jelas yang bisa kamu dapat. Gak ada lagi abu-abu. Gak ada lagi mungkin nanti semuanya clear. Dan dari situ kamu jadi sadar, oh, ternyata selama ini gak sespesial yang gue kira. Dan sebrutal itu rasanya, itu juga yang ngebebasin kamu. Karena sekarang kamu gak lagi nahan sesuatu yang dari awal emang gak cocok buat kamu. Kadang kita mikir itu kehilangan. Padahal sebenarnya itu lagi dikasih ruang. Ruang buat sesuatu yang lebih pas. Sesuatu yang gak bikin kamu harus jelasin diri kamu terus. Gak bikin kamu ngerasa gue cukup gak ya? Tapi yang dari awal udah kelihatan kalau kamu dihargai. Kalau dipikir-pikir ya, orang yang paling dihargai di hidup, di hubungan, kerjaan, pertemanan, itu bukan yang paling baik. Bukan yang paling ngalah, bukan yang paling takut kehilangan, tapi yang punya hubungan yang kuat sama diri mereka sendiri, yang tahu mereka bawa apa, yang punya hidup sendiri, yang punya standar, dan mereka pegang itu. Bukan dengan cara dingin, bukan dengan cara jutek, tapi dengan tenang, dengan jelas, tanpa minta maaf. Jadi sebenarnya ya, semua yang kita bahas dari awal ini bukan soal cara biar dia balik. Bukan teknik biar kamu kelihatan lebih menarik. Ini lebih gede dari itu. Ini soal kamu ngebangun hidup kamu sendiri. Versi kamu yang utuh. Yang gak bergantung sama satu orang. Yang makin lama makin jelas arah hidupnya. Dan dari situ, semuanya berubah. Karena pada akhirnya, begitu kamu udah bener-bener ada di titik itu, pertanyaan dia ngehargain gua gak ya? Itu udah gak terlalu penting lagi. Bukan karena kamu jadi cuek, tapi karena kamu udah tahu jawabannya. Dari cara kamu hidup. Dari cara kamu milih. Dari cara kamu ngejaga diri kamu sendiri. Dan di situ, kamu nggak lagi butuh satu orang buat nentuin nilai kamu. Karena kamu udah ngejalanin itu sendiri. Oke, so guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.